Salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Dan bersama saya, Penatua Agus Gunawan, hari ini kita akan membahas sebuah tema, hati-hati, procrastination. Saudara, kalau kita bicara soal procrastination, tentu saja kita artikan sebagai penundaan. Penundaan memang berbeda, saudara, dengan kemalasan. Meskipun di dalamnya terkandung ada unsur kemalasan juga. Namun saya mencoba menggambarkan procrastination atau penundaan itu sebagai sebuah habit, kebiasaan yang pada akhirnya tanpa kita sadari membentuk karakter kita. Nah, saya coba bayangkan, gambarkan seperti ini, saudara. Setiap hari kita pastikan memulai hari kita. Ketika kita bangun, kemudian pikiran kita mulai berpikir. Kita tahu apa yang akan kita kerjakan hari ini. Dan kita sudah tahu juga bagaimana kita akan mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Kita juga berpikir bagaimana tugas dan tanggung jawab itu harus dikerjakan dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, ketika kita sudah tahu semuanya itu, kemudian sayangnya kita berpikir bahwa kita masih punya waktu yang cukup untuk menundanya. Kita berpikir untuk tidak segera mengerjakannya serta menyelesaikannya. Lalu kemudian yang terjadi setelah itu kita mulai mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Hanya karena kita berpikir bahwa nanti saya akan menyelesaikannya dan saya akan mengerjakan dan saya udah tahu bagaimana saya menyelesaikannya. Oleh sebab itu alih-alih saudara mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, kemudian kita mengerjakan pekerjaan lain atau hobi-hobi kita yang lain yang kadang-kadang tidak penting. Dan akhirnya pekerjaan yang seharusnya bisa maksimal kita kerjakan, kemudian dikerjakan asal selesai. Karena kemudian kita memiliki keterbatasan waktu akibat penundaan itu. Dan hebatnya lagi saudara, perilaku yang berulang ini kemudian diterima oleh pikiran kita itu sebagai sebuah kehebatan. Sehingga pada beberapa orang menjadikan alasan bahwa kreativitas saya itu muncul kalau waktunya mepet atau mendesak. Nah saudara, bukankah ini sebuah pembenaran yang semu? Saudara yang kasih Tuhan, procrastination atau penundaan menjadi sebuah kendala bagi kehidupan kita untuk berhasil atau mencapai kinerja yang tinggi secara kualitas dan secara kuantitas. Tampaknya sifat-sifat seperti ini memang sudah lama ada dalam diri manusia dan ini merupakan sebuah bagian dari kerapuhan dalam diri kita. Nah, saudara, pengamsal dalam Amsal 6 ayat 6 berkata demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Saudara, Amsal 30 ayat 25 menjelaskan semut itu sebagai bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di waktu musim panas. Nah, saudara, dua bagian ayat ini tentunya mengajak kita untuk tidak melakukan procrastination atau penundaan. Kita diajak untuk belajar dari semut. Kita diajak untuk melakukan antisipasi, persiapan yang lebih matang. Seperti semut yang dengan bijak mengumpulkan makanan pada waktu panen, sehingga ia tidak pernah kekurangan ketika musim panas dan musim-musim kekeringan. Nah, saudara, dengan mengerjakan segera apa yang bisa kita kerjakan, tentunya ini akan menolong kita untuk memiliki kualitas kerja yang lebih baik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sebab pikiran kita kadang manipulatif dengan alasan masih banyak waktu, nanti saja kalau sudah kumpul semangatnya, atau saya baru bisa berpikir kalau kepepet dan sebagainya. Semua itu alasan-alasan yang manipulatif yang membuat kita akhirnya menguatkan penundaan dalam pekerjaan yang bisa kita lakukan. Nah, oleh sebab itu saudara, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saudara, mulailah hari ini dengan berdoa dan sampaikan kepada Tuhan segala hal yang akan kita lakukan dan kerjakan. Lalu saudara minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberi semangat, menolong untuk dapat mengerjakannya dengan segera dengan kualitas yang baik. Yang kedua, saudara, mungkin saudara juga perlu menyusun jadwal kerja yang akan kita lakukan hari ini. Dan kita kemudian berusaha dengan keras untuk bekerja sesuai komitmen jadwal yang kita punya. Lalu yang ketiga, saudara, latihlah diri untuk mengerjakan setiap pekerjaan itu sesuai jadwal. Dan jangan membiarkan pikiran kita kemudian memikirkan hal-hal yang menunda dan itu menguasai pikiran kita. Lalu yang keempat, buatlah perencanaan dan target pencapaian dalam hidup. Dari mulai harian, mingguan, bulanan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 15, bahkan 20 tahun. Apa yang mau kita capai dalam hidup kita. Sebab dengan
membuat pencapaian, tentu kita akan punya target yang akan kita kejar. Lalu, tuliskan upaya yang akan kita lakukan, dan jangan lupa, doakan dan mulai praktekkan. Itu yang paling penting. Dan yang kelima, saudara, bersyukurlah untuk setiap pencapaian dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang hadir dalam setiap usaha yang kita kerjakan. Mari kita belajar mengelola diri kita dengan baik, dan tentunya dengan penyertaan Tuhan kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin.